Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Marilah kita beribadah sejenak. Kita menyanyi buku Ende HKBP nomor 68 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Senin 14 September 2020 dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 32 mengatakan, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, jadi ninna si Abraham unang tung tarima so ale tuhaki ala namadok au dope holan sahalion atik tung jupang disi 10. Jadi ninna jahubama idang ripas sonok kunasida alani nasapului. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sedang berbicara langsung dengan Abraham. Tuhan bersama dengan 2 orang malaikat telah mengambil rupa manusia. Mereka bertiga singgah untuk mengunjungi Abraham dan istrinya. Tuhan memiliki kabar menggembirakan untuk disampaikan kepada Abraham dan Sarah istrinya. Kepada Abraham dan Sarah istrinya yang sudah lanjut usia, Tuhan datang untuk memberitahu Abraham dan Sarah, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ketika Sarah mendengar perkataan itu, dia menanggapinya dengan tawa yang luar biasa. Katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa, karena mungkin usia Sarah pada saat itu sudah 80 tahunan atau mungkin 90 tahunan. Bagaimana mungkin mengandung dan akan melahirkan anak seusia itu? Butuh keajaiban untuk itu terjadi. Dan itulah tepatnya dia hamil dan mempunyai anak tahun depan. Itu adalah keajaiban dari Tuhan. Setelah makan bersama Abraham, ketiga pria itu bersiap untuk pergi. Sebagai tuan rumah yang baik, Abraham
menemani ketiga tamunya tersebut berjalan, dan saat itulah Tuhan memutuskan untuk melakukan percakapan ini dengan Abraham. Kabar baik yang Tuhan bawa kepada Abraham diikuti dengan berita yang menyedihkan dan mengganggu. Tuhan berkata kepada Abraham, "Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai ayat 21. Tuhan memilih Abraham supaya memerintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sementara orang Sodom dan Gomora mungkin mengira bahwa mereka melarikan diri dari dosa mereka, bahwa Tuhan tidak peduli atau bahwa Tuhan tidak peduli atau tidak melihat tentang dosa-dosa yang mereka lakukan. Namun Tuhan tahu pasti apa yang sedang terjadi, dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang mereka lakukan. Tuhan melihat semuanya. Mereka tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Tuhan berkata, "Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat?" Demikianlah firman Tuhan, "dan bukan Allah yang dari jauh juga." Yeremia pasal 23 ayat 23. Ketika Abraham mendengar apa yang Tuhan rencanakan untuk dilakukan dengan Sodom dan Gomora, dan sangat menyadari kejahatan yang sedang terjadi di sana, Anda mungkin berharap bahwa Abraham akan berkata, "Baik, sudah waktunya Tuhan." Akhirnya orang-orang itu akan mendapatkan balasan dan pantas untuk dihukum. Tetapi ketika Abraham mendengar apa yang akan Tuhan lakukan terhadap Sodom dan Gomora, dia langsung berpikir tentang keluarganya di sana. Anda lihat, keponakan Abraham, Lot, dan istri Lot dan 2 putrinya tinggal di Sodom. Abraham berharap agar keluarga Lot tetap setia kepada Tuhan, dan bahwa mereka telah menyaksikan iman mereka dan membawa orang lain di Sodom untuk belajar dan membawa orang lain kepada Tuhan. Maka Abraham pergi kepada Tuhan dan membuat permintaannya. "Akankah kau benar-benar menyapu, tidak menyayangkan tempat itu demi 50 orang yang saleh di dalamnya?" Kejadian 18 ayat 24. Dan bagaimana Tuhan menjawab permintaan berani Abraham? "Jika saya menemukan 50 orang benar di kota Sodom, saya akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Kejadian 18 ayat 26. Tetapi semakin Abraham memikirkan tentang Sodom dan keluarga Lot, semakin ia merasa kurang yakin akan kesetiaan Lot, dan Abraham semakin berani untuk menawarkan permintaannya kepada Tuhan.
Bagaimana jika jumlah orang benar 5 kurang dari 50 orang? Bagaimana jika 40 orang? Bagaimana jika 30 orang? Bagaimana jika hanya 20 orang? Bagaimana jika hanya 10 orang yang ditemukan orang benar di sana? Kejadian 18 ayat 32. Dan tiap kali Tuhan menyetujui permintaan Abram sampai akhirnya dia berkata, "Demi 10, aku tidak akan menghancurkannya." Saudara-saudara, mengapa Tuhan melakukan percakapan ini dengan Abraham? Bukankah Tuhan sudah tahu bagaimana percakapan ini akan berakhir bahkan sebelum dimulai? Bukankah Tuhan sudah tahu bahwa Ia akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Mengapa Dia melakukan percakapan ini dengan Abraham? Mengapa Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dalam doa? Bukankah Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Bukankah Dia sudah tahu tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup kita? Saudara-saudara, Yakobus pasal 2 ayat 23 mengatakan bahwa Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Dalam teks ini kita melihat Abraham sedang berbicara dengan Tuhan seperti dia berbicara dengan sahabat. Beribu tahun setelah Abraham hidup, Tuhan melalui pemazmur memberi kesempatan kepada setiap orang percaya, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Mazmur pasal 50 ayat 15. Ya, memang benar seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Mazmur 139 ayat 1-4. Saudara-saudara yang terkasih, iman Abraham mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Iman yang diperoleh Abraham merupakan suatu proses yang panjang dan tidak didapat seketika saja. Firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan, menjadi panduan hidup kita, dan kita belajar dari kisah Abram menjadi Abraham yang kemudian hari akhirnya menjadi bapa segala bangsa atas penetapan Allah. Kemudian cara beriman tersebut sempurna di dalam Yesus Kristus dengan ketaatan, kasih, iman, dan doa wajib dilakukan oleh kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami, dan tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan.
dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 68 ayat 3. Melihat perbuatanku, Allahku sudah marah, berkata tentang diriku, pohonnya tak berbuah, tebanglah tiada gunanya, tak ada buah darinya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.